لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang pada hari yang berbahagia ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia. Pada hari ini bisa kita mengadakan perayaan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Langkah berikutnya, sama-sama kita mengucapkan sholawat ke arwah junjungan kita Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu PKS, Ibu Ketua Jurusan, Bapak Ibu Tenaga Pendidik, dan juga dari Tenaga Kependidikan, dan yang sangat saya sayangi, yang sangat kami banggakan, anak-anak kami, putra-putri, harapan ayah bunda, harapan nusa dan bangsa, yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dan yang sama-sama kita muliakan para tamu undangan kita yang sudah meluangkan waktu hadir bersama kita di sekolah yang kita cintai ini. Dan kepada Bapak Ibu undangan kami yang sudah berhadir, kami berharap acara hari ini bisa sama-sama kita sampai nanti di akhir acara tetap bersama di sekolah kita ini. Dan juga selamat datang kepada ananda kami yang berasal dari SMA Negeri 1 Tambangan. Selamat datang. Mudah-mudahan ananda hadir di sini kepada anak kami yang ada di Lembah Sorik Marapi ini juga makin erat silaturahmi antara anak-anak kami sekalian. Selamat datang kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Lembah Sorik Marapi beserta rombongan. Nah, kepada seluruh anak-anak kami sekalian, pada hari ini kita belajar, kita mendengar nanti ceramah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz yang sengaja kita undang. Pada hari yang berbahagia ini, tema Maulid yang akan kita nantikan nantinya adalah meneladani adab dan akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW dalam menuntut ilmu. Nah, jadi tema perayaan Maulid kita hari ini sungguh luar biasa, yaitu bisa nantinya meneladani adab, meneladani akhlakul karimah Rasulullah SAW. Nah, untuk itu sebagai kata sambutan, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang sejak kemarin saya tahu Bapak Ibu sudah menyumbangkan tenaga dan pikirannya, begitu juga anak-anak kami dari panitia maupun dari OSIS dan seluruhnya. Sekali lagi saya mengucapkan bahwa pada hari ini perayaan Maulid bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terpenting dari perayaan Maulid ini nantinya anak-anak kami semua bisa mengaplikasikan apa-apa nanti yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita. Nah, untuk itu kepada kita semua saya mengucapkan mari perayaan Maulid ini kita jadikan bukan hanya perayaan semata,
tapi bisa meningkatkan kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Pembina Keagamaan dan juga tim yang pada kesempatan hari ini sudah menampilkan marhaban, dan kepada anak-anak kami tadi peserta marhaban, dan juga kepada anak-anak kami semua, mari sering-seringlah kita melantunkan marhaban. Jangan hanya yang sering kita lantunkan adalah nyanyian-nyanyian dari Korea, nyanyian-nyanyian dari India sana. Coba kalau kita renungi bersama, Al-Barzanji ataupun marhaban yang kita ucapkan merupakan silsilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk bukti kecintaan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jangan hanya hari ini saja yang kita sering lantunkan, tetapi mari sama-sama setiap saat kita mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kepada anak-anak kami nantinya, kami harapkan apa tadi yang disampaikan tugas oleh kesiswaan maupun agama itu betul-betul nanti kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, sebagai kata sambutan saya padakan sampai di sini. Dan sekali lagi saya berharap kepada Ananda semua, mari sama-sama kalian laksanakan tadi ada amanah dari kakak kelasnya. Ya, tentang adab. Yakin dan percayalah, adab derajatnya di atas ilmu. Ilmu tanpa adab itu tiada artinya. Nah, kepada Bapak senior kami mungkin pendahulu yang ada di SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi ini, Bapak, kami sangat mengharapkan bimbingan di sekolah kita ini, dan saya berharap ke depannya jika ada kegiatan di sekolah kita ini, para teman-teman semuanya tidak lupa menghadirkan Bapak. Terus terang Pak, saya masih baru di sini, 1 bulan, menjelang 2 bulan, tapi saya tetap semangat melihat anak-anak kita ini. Tadinya ada yang tampil sebagai perpidato, ada yang tampil membawakan marhaban, sebentar lagi mungkin ada nasib. Ini semua menandakan bahwa anak-anak yang ada di SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi adalah anak-anak yang punya bakat. Yakin dan percayalah, kalau Ananda semua bisa memupuk bakat, bisa melaksanakan apa yang diajarkan di sekolah, saya yakin suatu saat akan lahir pemimpin dari sekolah kita ini. Lembah Sorik Marapi itu terkenal para pendahulunya yang sudah berkiprah di tingkat nasional. Ananda lihatlah ini, ya. Dari sosok Lembah Sorik Marapi ada yang terkenal sampai menduduki Kementerian Perekonomian. Jadi saya berharap suatu saat kita akan melihat ada siswa kita ini yang menjadi pimpinan masa depan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi. Mudah-mudahan apa-apa yang disampaikan dapat menjadi perubahan yang lebih bagus. Acara yang selanjutnya, Syarhil oleh Syarhil SMK Negeri 1 Lembah Sorik Marapi. Waktu dan tempat kami persilahkan.
waktu. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sepotong doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Lembah Sorik Merapi, yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu tenaga pendidik dan kependidikan SMK Negeri 1 Lembah Sorik Merapi, dan yang kami muliakan para undangan yang hadir pada acara yang berbahagia ini. Terkhususnya Al-Ustaz yang sengaja kami undang pada acara yang barokah ini, dan yang kami sayangi teman-teman sekalian umumnya yang hadir pada acara hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dengan generasi muda Islam, calon-calon pemimpin masa depan yang insya Allah akan mampu membuat negeri ini adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Menurut Meghan Trainor di dalam bukunya yang berjudul Meghan Trends 20 and 70,000, ia menjelaskan bahwa pada abad 21 merupakan perkembangan umat beragama. Dapat kita saksikan lembaga-lembaga pendidikan yang semakin makmur, masjid-masjid yang semakin menjamur, pengajian dan pengkajian yang tidak lagi sebatas forum dan podium, melainkan sudah merambah ke media cetak dan media elektronika. Dengan hal ini sudah sepatutnya lah kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hal ini hadirin tentunya janganlah membuat kita menjadi senang, sebab di balik perkembangan abad ini terdapat dekadensi moral, yakni bobroknya moral yang kian merajalela. Indonesia saat ini sedang mengalami fase kegentingan di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah kian hari kian menurun karena banyak pemimpin-pemimpin kita yang terjerat kasus korupsi. Lantas bagaimana reformasi teraplikasikan sementara para pemimpin-pemimpin kita mengalami dekadensi? Terlebih kabar berita di media-media massa saat ini tentang pencurian dan tawuran, pembunuhan dan pemerkosaan, eksploitasi hutan dan pergaulan bebas, dan gerakan terorisme yang menjadi menu harian. Mengingat betapa pentingnya peran generasi muda saat ini, tergeraklah hati kami memberikan sumbangsih pemikiran melalui sebuah syarahan dengan judul Menadani Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kunci perbaikan dekadensi moral. Sebagai acuan akan kami kumandangkan ayat suci Al-Quran, Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang akan dibacakan Korea kami berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari
godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Rasulullah, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang mengingat Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan fikri yang luhur serta contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati, sebagaimana yang diterangkan oleh Abu A'la Al-Maududi di dalam bukunya yang berjudul Islamic Way of Life. Ia menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh yang paling lengkap. Di dalam dirinya terdapat kebesaran serta kemuliaan sifat manusia. Karena sangat pentingnya akhlak Rasulullah dan kebesaran sifat beliau sebagai seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyatnya dan kepentingan akhlakul karimah, yang pada akhirnya akan mampu mengubah manusia biadab menjadi beradab, berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini menjadi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lantas bagaimana dengan akhlak bangsa yang mengalami dekadensi, terlebih pada pemimpin-pemimpin kita saat ini? Jawabannya adalah masih banyak pemimpin yang bejat dan berani melipat uang rakyat, masih banyak yang tidak amanah dan bergelimang maksiat, serta masih banyak pemimpin yang terkena kekerasan korupsi yang hebat. Di tengah kegentingan negara kita saat ini dan maraknya dekadensi di semua kehidupan ini, sudah menjadi tugas kita semua agar keluar dari lubang buaya dan masuk ke dalam pintu surga. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang akan dibacakan qari'ah kami berikut ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Jika sekiranya penduduk-penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Supaya tidak terjadi dekadensi, kami mengajak generasi muda saat ini untuk meninggalkan budaya malas dan langsung putus asa. Sehingga dengan cara ini kita akan mampu hidup bahagia dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Peganglah dunia untuk menggapai ridhonya. Sing-singkanlah bajumu untuk menggapai cita-cita. Selamatkan jiwa, bangsa, negara, dan agama. Wahai pemuda
Dari uraian yang dapat kami sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menjadi negeri yang makmur, para pemimpin-pemimpin kita harus wajib bercermin dan mengambil kisah Rasulullah SAW. Segudang problematika akan semakin parah ketika langkah yang kita ambil salah, termasuk figur dalam hidup. Rasulullah SAW merupakan sosok yang karismatik. Di dalam dirinya terdapat solusi atas masalah yang kita hadapi, termasuk korupsi di negara ini yang menggerogoti hak rakyatnya demi mencapai keinginan pribadi. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Tangerang ada Cibondong, di Kalimantan ada Balikpapan. Boleh saja mengidolakan banyak tokoh, tapi cukuplah